Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Handoko. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 6 kegiatan belajar 1 tentang fungsi nonlinear. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan penggunaan fungsi nonlinear pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Fungsi nonlinear itu sendiri merupakan fungsi yang menghubungkan variabel-variabel yang bentuknya nonlinear atau tidak segaris atau tidak linear atau cenderung melengkung. Poin-poin yang akan dijelaskan di sini mengenai antara lain hukum permintaan dan hukum penawaran, penggunaan fungsi nonlinear pada fungsi permintaan dan fungsi penawaran, bentuk-bentuk kurva permintaan dan penawaran, contoh kurva permintaan, hiperbola, contoh kurva hiperbola, kurva penawaran, dan juga contoh kurva penawaran. Untuk yang pertama adalah hukum permintaan. Hukum permintaan adalah di mana semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin kecil jumlah barang yang diminta. Dan juga sebaliknya, bila semakin rendah harga barang, maka jumlah permintaan akan semakin tinggi atau naik. Jadi, kurva pada fungsi permintaan ini cenderung mengarah ke bawah atau menurun. Ini ditunjukkan pada kurva D atau demand yang berwarna biru ini. Yang kedua adalah hukum penawaran. Di mana hukum penawaran adalah di mana semakin tinggi harga suatu barang, keinginan untuk menawarkan atau menjual barang tersebut juga akan semakin tinggi. Begitupun sebaliknya, sehingga kurva penawaran cenderung mengarah ke atas atau naik. Ini ditunjukkan pada kurva S atau supply. Dalam ilmu ekonomi, pada umumnya seseorang tidak meninjau harga dan jumlah barang yang nilainya negatif. Sehingga bagian kurva yang berlaku atau digunakan adalah kurva permintaan dan penawaran yang berada di kuadran 1 diagram Cartesius. Ini artinya harga dan jumlah barang yang bernilai positif saja yang dipakai. Selanjutnya, bentuk-bentuk kurva parabola pada fungsi permintaan dan penawaran. Permintaan dapat merupakan bagian dari parabola yang sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal P ataupun sumbu horizontal Q, yang memungkinkan bentuk parabola yang kurvanya terbuka ke atas atau ke bawah ataupun terbuka ke kiri dan ke kanan. Contoh pertama untuk parabola yang sumbu simetrisnya sejajar sumbu vertikal P. Bentuk persamaan umumnya dapat ditulis sebagai berikut. Q kurang H kuadrat sama dengan 4P P kurang K. Jadi ini titik vertex ini HK ini adalah titik puncak. Titik puncak yang ada di sini. Untuk gambar yang pertama, titik vertex atau titik puncak berada di kuadran 2 ataupun bisa juga pada tepat di sumbu P. Jadi di sini bisa juga di sebelah sini. Ini berarti P lebih kecil dari 0, H lebih kecil dari 0, dan K lebih besar dari 0. Jadi bentuk kurva umumnya nanti akan begini. Untuk yang kedua ini titik vertex di kuadran 4 atau bisa juga tepat pada sumbu Q. Jadi kurvanya terbuka ke atas. Ini titik vertexnya bisa berada di kuadran 4 di bawah garis Q atau juga bisa tepat berada di sumbu Q, tergantung nanti bagaimana persamaannya. Dengan ciri umumnya terbuka ke atas, ciri umumnya adalah P lebih besar dari 0, H lebih besar dari 0, dan K kurang atau lebih kecil dari 0. Selanjutnya, untuk parabola yang sumbu simetrisnya sejajar sumbu horizontal Q, bentuk persamaan umumnya dapat dituliskan sebagai berikut. P kurang K kuadrat sama dengan 4P Q kurang H. Jadi ciri umumnya nanti seperti ini.
P lebih kecil dari 0, H lebih besar dari 0, K lebih kecil dari 0. Jadi untuk titik puncaknya nanti berada di kuadran 4 atau tepat di sumbu Xi. Jadi ciri umumnya adalah parabolanya terbuka ke kiri. Jadi begini. Untuk yang kedua ini, titik puncak atau titik vertexnya di kuadran 2 ataupun bisa di sumbu P. Jadi bentuk umumnya nanti kurvanya terbuka ke kanan. Dan ini ciri-ciri umumnya P lebih besar dari 0, H lebih kecil dari 0, dan K lebih besar dari 0. Dan selanjutnya contoh kurva permintaan. Contoh kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan berikut. P sama dengan 11 kurang Q kurang 1/4 Q kuadrat. Persamaan ini dapat diubah menjadi bentuk seperti di bawah ini. Jadi P sama dengan 11 minus atau kurang Q kurang 1/4 Q kuadrat, semuanya dikali 4. Jadi bentuknya menjadi 4P sama dengan 44 kurang 4Q kurang Q kuadrat. Jadi ini P-nya pindah ke belakang dan semua Q dipindah ke depan. Jadi Q kuadrat plus 4Q plus 4 sama dengan minus 4P ditambah 48. Jadi diproses lagi jadi Q plus 2 kuadrat. Jadi ini dijadikan seperti ini. Yang Q kuadrat ini jadi Q plus 2 kuadrat sama dengan minus P minus 4 dikali P kurang 12. Jadi diperoleh P sama dengan minus 1. P ini adalah variabel Q kuadrat ini. Nah, ini Q kuadrat ini kan minus, jadi P dapat didapatkan minus 1. Sedangkan H minus 2. Ini tadi kan di sini persamaannya yang P kuadrat tadi di sini H, dan ini variabel K. Jadi kalau dikeluarkan ini 2 jadi minus, yang 12 jadi plus. Jadi HK-nya jadi plus. H-nya jadi minus 2, K-nya sama dengan 12. Titik potong dengan sumbu P di mana X sama dengan 0 adalah P11. Kalau ini X sama dengan 0 dimasukkan ke sini semua, nanti P-nya dapat 11. Titik potong dengan sumbu X di mana P sama dengan 0, ini hasilnya akan seperti ini. Q1, Q2 seperti ini. Jadi minus 2 plus 4 akar 3. Terus Q2 nya kan rumusnya seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC dibagi 2A. Ini untuk rumus titik puncak. Ini di pelajaran sebelumnya, mungkin modul 5. Jadi nanti bentuk kurvanya seperti ini. Ini titik puncaknya atau titik vertexnya ini. Jadi minus 2,12. Ini 12-nya di sini, minus 2-nya di sini, dan titik potongnya ini minus 2 plus 4 akar kuadratnya nanti ini kira-kira aja ya. Jadi ini, jadi sumbu simetrisnya dan titik vertexnya di sini. Selanjutnya kurva hiperbola. Sebelumnya telah disebutkan bahwa kurva permintaan dapat merupakan bagian dari hiperbola yang asimptotnya sejajar sumbu horizontal dan sumbu vertikal. Seperti halnya parabola, maka hiperbola yang dipakai yang terletak pada kuadran pertama. Jadi semua yang nilainya positif yang dipakai. Jadi contoh-contoh kurva hiperbola seperti ini. Jadi ada 2 kurva, namanya hyper kan lebih dari 1. Oke. Selanjutnya,
Dari dua contoh grafik di atas dapat dilihat bahwa titik pusat hiperbola berada di kuadran pertama atau kuadran ketiga. Sesungguhnya tidak ada batasan untuk letak titik pusat hiperbola. Bila pada kuadran pertama terdapat dua bagian hiperbola yang masing-masing menurun dari kiri atas menuju kanan bawah, maka kurva yang mana yang akan dipilih ini tentunya sangat tergantung pada permasalahan yang dihadapi. Contoh kurva permintaan yang ditunjukkan oleh persamaan QP plus 2P sama dengan 20. Persamaan ini bisa dijadikan seperti ini. Q plus 2 kali P kurang 2 sama dengan 20. Dan merupakan hiperbola dengan pusat tadi minus 2,0. Dengan asimtot sumbu Q dan garis Q sama dengan 2. Minus 2. Jadi ini asimtotnya. Perpotongan dengan sumbu P terjadi bila Q sama dengan 0 dan P sama dengan 10. Jadi di sini titiknya nanti perpotongan dengan sumbu P. Selanjutnya kurva penawaran. Kurva penawaran dapat ditunjukkan oleh parabola yang digunakan sumbunya dapat sejajar garis vertikal ataupun horizontal. Kurva yang digunakan adalah kurva yang menaik dari kiri bawah menuju kanan atas yang terletak pada kuadran pertama. Jadi contoh kurva penawaran pasti menaik seperti ini dan terletak di kuadran pertama. Ini juga menaik meskipun ini terbuka ke samping, ini terbuka ke atas. Ini sama-sama cirinya adalah menaik untuk kurva penawarannya. Dan selanjutnya contoh kurva penawaran yang ditunjukkan oleh fungsi P. Q kuadrat plus 2Q plus 1 per 4. Persamaan tersebut dapat ditulis seperti ini dengan dikalikan 4 semua. Jadi 4P sama dengan Q kuadrat plus 2Q plus 1. Persamaan ini disederhanakan sesuai rumus yang tadi. Q plus 1 kuadrat sama dengan 4P kurang 0. Jadi titik puncak vertexnya atau titik vertexnya minus 1, 0. Jadi ini keluar jadi minus 1, ini keluar jadi 0. Jadi bentuk kurvanya akan seperti ini nanti. Dan titik puncaknya ini minus 1, 0. Selanjutnya, oke, selesai. Terima kasih. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf karena kita masih sama-sama belajar. Semoga nanti masukan dari teman-teman dan juga tutor bisa membantu saya untuk memahami lebih lanjut tentang materi ini. Dan terima kasih sebelumnya.